balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bakal ngebahas lagi tentang Koperasi Bahana Lintas Nusantara, terkait juga update kasusnya udah sampai mana. Dan juga ini beberapa hari yang lalu sempat lihat juga masih banyak dari para anggota ya, sekaligus juga menjadi korban gitu ya, karena duitnya sama sekali belum dikembalikan gitu ya. Itu masih berusaha untuk mendatangi rumah dari ketua koperasi, atau mungkin sebagian orang datang ke pihak yang berwenang ya, dari kepolisian melaporkan gitu ya. Itu juga kemarin seliweran di TikTok gue itu ada beberapa orang ya guys. Dan ada lagi nih mungkin video yang bakal gue masukin, itu terkait mungkin ya ini ada pertemuan, tapi gue nggak tahu nih pertemuan apa guys. Kayak disebut RAT, rapat anggota tahunan, gue nggak bisa bilang itu karena ya dapetnya potongan. Gue nggak tahu apakah dihadirkan juga dari orang-orang dari instansi terkait gitu ya guys, karena notabene kalau RAT tuh harus seperti itu, mengundang instansi terkait, entah benar-benar instansinya datang atau tidak gitu, tapi tetap ada undangan gitu ya guys. Dan juga apakah memang diundang ke seluruh anggota koperasi kalau memang ini adalah RAT, atau cuma sosialisasi mau digitalisasi token entah atau apa gitu ya guys. Dan nanti kalian bisa lihat bareng-bareng gitu ya. Dan sekali lagi gue berharap gitu ya, kemarin gue juga nonton videonya dari Kohroy gitu ya guys, terkait Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Kalau beliau ini mengusulkan solusinya untuk ya udah ada duit berapa dibagi rata persentase kepada setiap anggotanya. Nah, apakah memang kalian setuju seperti itu? Tapi juga menurut gue ini ada sesuatu yang takutnya nanti ada yang ditutup-tutupin, ada yang datanya tuh tidak clear gitu. Ini benar-benar harus anggota tuh harus benar-benar tahu ya guys kalau misalnya kayak gitu ya. Misalkan itu ya kayak ya udah jalan tengahnya seperti itu ya, otomatis kalau menurut gue kayak gitu ya, ini Koperasi BLN udah langsung mungkin bisa langsung buy gitu ya. Maksudnya buy-nya itu ya udah nggak ada gitu, karena gue yakin mayoritas dari para anggotanya itu udah nggak mau yang namanya duitnya dikonvert ke token, entah dibikin usaha lainnya. Pokoknya dari anggota tuh gue cuma nangkep kayak pengen duitnya kembali aja, udah balik gitu ya gitu. Cuman ya itu, ini benar-benar harus dikawal ya guys, harus, dan benar-benar harus transparan mungkin. Nah, apakah bisa menjamin ke transparansi itunya gitu ya, karena ya kita menurut gue nggak punya alat tolak ukur yang benar-benar pasti gitu ya untuk transparansi itu gimana gitu ya. Karena ya kalau gue sih ya mohon maaf ya, kayak agak masih skeptis aja sih kalau gue sih ya. Tapi ya udah, kita coba aja nonton untuk video yang lagi viral ini ya. No Viral No Justice hari ini menjadi hari yang luar biasa, di mana saya hari ini hadir langsung di hadapan para korban Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Kebetulan hari ini saya berada di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Ponorogo. Saya bersama dengan puluhan korban yang di belakang sana juga memang tidak bisa bergabung secara langsung. Artinya hari ini sesuai dengan komitmen bahwasannya para anggota yang menjadi korban dari Koperasi BLN ini sekali lagi menuntut keadilan terkait dengan pengembalian simpanan dan dana investasi yang memang sampai dengan hari ini belum dibayarkan oleh ketua pengurus. Intinya saya resmi hari ini ditunjuk ratusan orang korban dari investasi BLN di sini meminta guys, sambil buka daripada anggota ataupun para korban investasi ini untuk dikembalikan, karena yang kita harapkan adalah pengembalian yang adil akan meringankan beban bagi para anggotanya di sini. Di sini pastinya sudah hadir perwakilan dari ratusan orang tersebut, di antaranya ada dari Kabupaten Ponorogo Bapak ya, dari Kabupaten Tulungagung ada ya, dari Kabupaten Trenggalek ada ya, dari Kediri juga ada, dari wilayah Blitar juga ada. Jadi hari ini para korban di sini menyampaikan yang hadir ini rata-rata memang tertipu investasi ini memang cukup besar, ratusan juta, bahkan ada yang sudah menyentuh nilai miliar. Kita berharap dengan keadilan yang ada melalui VT ini, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Koperasi, ayo
rakyat di sini sedang memerlukan bantuan hukum, sedang memerlukan kepedulian dari para pimpinannya. Karena apa? Yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini, korban di sini untuk investasi sudah menggadaikan rumah, benar ya Bapak Ibu ya? Hutang di bank, menggadaikan kendaraan, sehingga apa yang terjadi? 5-6 bulan ini mereka dikejar-kejar oleh kolektor dari perbankan, dari finance, yang mana karena mereka memang sudah merasa hutang dan belum membayar kewajibannya. Tapi saya berharap di sini keadilan hukum yang dimaksud adalah segera dari ketua pengurus BLN untuk kami minta mempertanggungjawabkan secara pengembalian investasi yang ada, karena prinsipnya hari ini anggota itu ingin pinjamannya dikembalikan secara penuh biar beban mereka juga berkurang, kewajiban koperasi kepada mitranya dapat diselesaikan. Tadi yang disampaikan Bapak Ibu. Jadi secara simbolis ini perwakilan para korban menyerahkan mandat kuasa ini yang berisi ratusan surat kuasa ya dari berbagai daerah yang ada yang tadi saya sebutkan, untuk nantinya memang saya tindak lanjuti secara aspek penanganan hukum baik keperdatahan maupun pidana agar hak dari para anggota di sini dapat kita perjuangkan. Salam keadilan, setuju Bapak Ibu ya? Ya. Terima kasih. Oke guys, jadi itu dia tadi ya. Tapi memang gini ya guys, memang tidak dibenarkan. Ya mungkin ini memang salah satu iming-iming di awal dari koperasi BLN itu sendiri ya guys, karena dia ngasih high return buat kalian, profit gede. Jadi mungkin kebanyakan dari para anggotanya tuh ngambil pinjaman ke bank dengan harapan dia pinjam ke bank ya ada bunga gitu, tapi bunganya itu bakal ketutup sama keuntungan yang diberikan sama koperasi BLN. Tapi ternyata sekarang ya bermasalah gitu ya. Ya udah tuh kayak berangsur, tapi memang tidak dibenarkan kalian untuk melakukan hal itu, yang pertama ya. Yang kedua ya kalau melihat keuntungan-keuntungan besar tuh ngeri guys, malah jatuhnya. Contoh kayak di aplikasi money games Ponzi gitu. Kalian ya gitu minjem duit ke bank, minjem duit ke apa ya, pinjaman online ya, manapun itu, saudara atau siapapun gitu ya, ataupun lembaga, dengan iming-iming di investasi tersebut ngasih keuntungan tinggi, kan kalian berani ngambil pinjaman ke tempat lain. Itu sesuatu yang sangat beresiko sih menurut gue, dan gue gak akan pernah melakukan itu dalam hidup gue ya. Tapi memang ya kalau sudah terlanjur seperti ini nih, yang dikorbankan siapa ya? Ya anggota koperasinya ya guys, menurut gue ya. Bener-bener kayak apa ya, maju mundur kena gitu ya, bahkan sudah menggadaikan rumah gitu ya. Pusing langsung pasti ya. Oke, ini ada pertanyaan dari nasabah koperasi BLN saat jumpa Pak Niko 10 Juli 2025 di Sukoharjo. Menyadari tingkat kesulitan dari anggota BLN yang sejumlah 40.000 sekian, yang notabene uangnya sudah mencapai titik terendah. Kami memang anggap, ya saya mohon maaf, yang datang, yang hadir, yang tahu ini, itu pada dasarnya kompleksitas berbeda-beda. Ada yang uangnya uang panas, ada uangnya yang uang adem, dan mayoritas banyak uang yang pinjaman blok. Sehingga selama dari bulan Maret, April, Mei, Juni, hampir 5 bulan ini kami pun sangat-sangat merasakan Pak. Mungkin Pak Niko hanya sebatas menyampaikan apa-apa yang ada dari Pak Niko, dan kami yang ada di bawah seperti jadi istilahnya Pak Niko tadi sebenarnya dengan Pak Niko tokennya ulang muncul. Oke.
kurang lebih tuh maksudnya ya udahlah duitnya balikin gitu ya. Yang tahu mana recovery tadi seperti apa. Yang penting berapa begitu nyaman semua dapat merasakan. Kalau mohon maaf tadi saya sarankan aset dijual nggak cocok. Ini mohon maaf Pak, kami pengen ngerti dari anggota Partai itu sekiranya uangnya ada berapa triliun Pak dan Mas Julian. Itu tanya tuh. Terus berapa triliun terus uangnya sekarang sisanya tinggal berapa miliar. Kan begitu Pak. Oleh sebab itu Pak, kami tidak bisa memberikan solusi karena kami bukan anggota recovery. Kami adalah anggota biasa, sehingga caranya recovery kayak orangnya karena dan yang penting duit. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya tadi mengerti, sangat mengerti apa yang menjadi kondisi banyak semuanya. Tadi kami sudah sampaikan Pak, ya. Dengan kondisi sekarang ini, kalau dibagi pun tidak menyelesaikan masalah dengan itu Pak. Tadi kan data saya tadi, jumlah Oke, penjelasannya kalaupun dibagikan tidak menyelesaikan masalah. Nah, terus apa dong alasannya? kalau dibagi pun tidak menyelesaikan masalah. Justru dengan kami berikan waktu untuk kami bekerja dulu, itu memungkinkan simpanan panjenengan bisa terbayarkan semuanya gitu. Nah, penjelasannya Pak Niko, itu gue waktu nih gue bisa bayar semuanya. Tapi sampai kapan? Karena notabene tadi ya kalau permasalahan yang jelas banget mungkin kalau ada anggota koperasi yang nggak punya pinjaman gitu ya dengan yang apa pinjam ke bank ini rumah digadein itu mungkin nggak masalah gitu. Tapi buat mereka yang kayak gini gimana gitu guys? Untuk perwakilan, jadi perwakilan, sampaikan perwakilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Manto dari Malu, dari sepeda motor Paksa. Saya pertama bertanya langsung saja. Ini saya itu satu keluarga yang berbeda 5 orang. Tetapi adik saya itu masuk terakhir bulan Februari tanggal 21 masuk, prediksinya 21 Maret cair. Ternyata ada informasi terbaru itu dari Pak Bambang Karuno tanggal 15 Maret sudah tidak cair. Sehingga adik saya itu tidak banyak masuknya, itu 48 juta. Dia punya bayangan 21 Maret dapat uang, ternyata tidak. Itu yang pertama. April setelah hari raya, dia hari raya dengan saya. Sambil ngomel-ngomel, akhirnya minta maaf, hari raya, saling memaafkan. Terus dia mengusulkan mau keluar. 11 April saya ke kantor Persala 3 mengusulkan permohonan keluar. 11 April di sana dijanjikan akan diangsur 5 sampai 10 kali pembalian yang 48 juta itu. Tapi sampai saat ini, sampai hari ini tidak ada kabar. Mohon nanti jawabannya berikut. Pertanyaan yang kedua,
sidang sholat asar sebentar. Jadi sesuai dengan aturannya semuanya melalui moderator. Jadi saya kira itu lagi. Yang pertama, satu orang bertanya maksimal dua pertanyaan. Yang kedua, yang sudah ditanyakan oleh peserta sebelumnya tidak usah ditanyakan lagi. Jangan tersebut nama dari pertama. Silakan. Terima kasih Pak Guru atas acara ini yang kita bisa koordinasi. Saya Setono dari Surabaya. Yang tadi dari dokumentasi ingin datang langsung kita ucapkan langsung mengenai PLN. Oh ya guys, maaf nih kalau misalkan kalian kedengarannya agak berisik ya, karena emang asli videonya gini. Oleh karena ini untuk pertanyaan kita hilang. Ya, mulai dari program yang dulu Bitcoin 100 bulan sampai 125 lancar, itu nggak ada yang tercapai. Ya, ada satu pertanyaan. Nanti bila ini transparan, itu kita akan tahu, akan bisa memberi solusi. Contoh yang ditanyakan Bapak, sampai saat ini aset BLN tidak berapa, sehingga nanti kita bisa kasih solusi. Apakah bisa begitu atau yang diusulkan kredit bisa dijalankan? Apakah bakal disepil guys asetnya? Dan jadi transparansi selama ini. Dari gua ngomong transparansi. Hanya ngomong. Jadi tidak ada resmi tertulis tanda tangan itu stempel perusahaan dan itu bisa disebarkan ke semua cabang sehingga cabang satu dengan yang lainnya sama stempel. Saat ini mereka hanya ngomong-ngomong, setiap cabang itu pernyataan yang beda. Oleh karena itu minta secara profesional tertulis sehingga dari BLN sampai ke bawah sama. Dan kemudian dan selanjutnya nanti kita akan minta mengenai aset tinggal berapa sehingga kami nanti bisa kita juga punya tim yang mungkin bisa ngisi usulan. Yang kedua, jangan memaksa kehendak tanda tangan kertas kosong. Artinya program berbicaranya anggota Tanda tangan kertas kosong. Buat apa itu? Wah, persen tanda tangan. Di situ dibilang tidak boleh lagi untuk anuan itu harus sudah tanda tangan. Dan menggunakan itu harus sudah tanda tangan. Ini kita minta program dijelaskan jelas baru kita tanda tangan. Cukup, terima kasih. Mau satu lagi atau jawab dulu? Satu lagi boleh silakan. Sebutkan nama dari mana ya Pak? Silakan. Maksimal 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Jawar Umani dari Boyolali Suara. Terima kasih kepada sahabat-sahabat keluarga besar wilayah yang berbahagia. Bapak Niko tidak berhubungan, mudah-mudahan suatu diberikan karunia kesehatan dan semua tim yang ada sehingga bisa terselenggaranya acara di siang sore ini dengan lebih baik insya Allah. Sebelumnya kami menyampaikan beberapa saya ingin tahu dulu acara kita dipertemukan di siang sore hari ini apakah ini merupakan pra-RAD Bapak? Iya. Ya kalau ini merupakan acara pra-RAD itu substansinya tadi sudah kita dengar, kita tangkap semua dari Bapak Niko bahwasannya pra-RAD itu untuk melancarkan apa-apa yang akan ditangkap di RAT yang akan datang. oke. Jadi ini adalah pra-RAT. Oke. RAT yang akan datang itu formal tinggal ketok palu dan substansi sudah tertangkap pada pra-RAT siang sore kali ini. Kalau ini sebagai pra-RAT rapat anggota tahunan operasi bahaya lintas nusantara. Oleh karena itu substansi yang ada di pra-RAT itu memuat antaranya adalah pertanggungjawaban. Oke.
gitu. Oh, jadi video kedua kayak kepotong gini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan, itu dijawab pasangan ini juga. Nama Freddy dari Sukoharjo. Yang pertama, sekarang bukan zamannya untuk woro-woro. Sekarang zamannya bukti. Bukti kalau dia nanti alasan ada tol yang belum terbayar aja itu berdebus dari awal sampai A sampai dengan Z itu argumennya mau lari dari tanggung jawab. Nggak ada fakta, tambah emasnya gimana, dealnya gimana, cuma doang semata karena itu tadi brand semata. Yang kedua pertanyaan, menurut BA yang ada itu uang aman, jangan uang aman disimpan di tabung terserah siapa. Kalau uang aman yang belum menerima rupiah atau yang menerima rupiah 1-2 kali boleh dibayar langsung, itu solusi. Tapi Indonesia merasa dapat nabungan tuh limo, itu tadi yang kedua, ketiga, keempat dibayar. Yang pertama dibayar. Kalau punya uang kan, kalau jual saja kalau tidak punya uang tidak punya uang, tidak punya alasan gini, kan gitu. Oleh karena itu yang belum menerima kepentingan atau yang sudah menabung Januari, Desember sampai dengan mana kepentingannya baru saja dan utangnya sampai 7 terus dia kalau itu ada bekanan untuk jaminan dari RT mau utang sampai 10 tahun oh ya bener banget dinalar itu ya daerah benar sari dinalar itu orang bodoh kabeh ini saja karena berguna mohon atur kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tiga dulu biar dijawab, Pak. Biar dulu. Tiga jawab dulu. Pak, tolong sebelum dijawab, Pak. Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara di depan sudah mengajak Bapak Ibu membuka pertanyaan. Tapi tolong sampaikan dengan santun, dengan tata krama, dengan etika. Kita saling menghargai. Yang tidak mau boleh keluar. Tolong, saya sudah melihat tadi, Pak, taman. Yang jangan usah pakai teriak-teriak, Pak. Kita bersosialisasi dengan baik bersama-sama, kita diskusi mencari solusi. Gimana, Pak? Ya. Iya. Gimana Pak? Pak Troy yang kopi merah, Bapak jaminan. Gimana Pak? Siapa yang ngomong situ siapa? Dalam tata krama dan aturan. Cepetin aja ya guys. Bapak tidak lihat aturan. Ya, kita cepetin aja ya, coba kita lihat. Ya, oke. Tapi sampaikan dengan baik. Ya, sebenarnya. Ya, gue setuju sih kalau menyampaikan sesuatu tuh memang dengan kata krama ya. Tapi gue nggak tahu ya Bapak tadi tuh ngomong apa, apakah menggunakan kata-kata ya karena mix Indonesia dan bahasa ini ya guys. Kalau memang masih bisa diatur, tolong sampaikan dengan baik. Silakan. Sekalian. Ya ancamannya ya gitu ya, ancamannya kalau nggak tata krama keluar itu duitnya nggak dibalikin. Saya menyampaikan program-program yang sudah dikerjakan oleh BPKPB. Kalau Bapak Ibu menolak, boleh silakan nanti membentuk perwakilan diskusi dengan kami gitu. Oke. Kami hanya butuh usulan apa sih yang nanti kira-kira bisa kita kerjakan bersama-sama. Ya kan tadi udah usulan udah jelas ya, ada dibagi saja semuanya total aset dari BLN ini apa aja,
dibagi semua, tapi usulannya dimentahkan gitu kan guys, usulannya ditendang aja gitu. Mereka pengen, kalau menurut gue sih kelihatan kayak belum rela untuk kehilangan ini semua sih guys. Untuk haknya kembali kan itu ya. Kalau punya kepentingan yang sama, monggo kita duduk bareng gitu. Jadi saya hadir pun pada siang hari ini pengen apa? Pengen mengembalikan haknya panjenengan semuanya. Kalau saya pengen lari, tentunya nggak akan bertemu panjenengan semuanya gitu. Tapi monggo yang punya pendapat, yang punya masukan, yuk duduk bareng yuk. Membentuk perwakilan, dapat kita ketemu. Tentunya tadi nggak bisa semuanya ikut ya. Silakan menunjuk perwakilan. Nanti kapan dia pindahkan, ketemu saya lagi. Itu dia berjalan ya. Jadi yang tentang marketplace tadi, berjalan kita semua. Maka sekarang ini belum kita luncurkan, tapi kami sudah bekerja. Kita sudah melakukan uji coba. Semua program-program yang nanti kita akan luncurkan itu sudah kami kerjakan dan sudah melalui uji coba. Jadi begitu nanti setelahnya nanti disepakati, program itu sudah ramai, sudah bisa dijalankan kan gitu. Ya berjalan ya. Nah pokoknya nanti kalau memang ada usulan, silakan kita buat acara, buat agenda untuk kita ketemu. Tapi perwakilan ya, perwakilan. Ya begitu Pak. Ada yang mau disampaikan dulu, monggo. Dan ternyata Sebelum Bapak Ibu tanya ini dua kloter lagi, jadi 4 medali. Setelah itu nanti tolong tunjuk wakil-wakil untuk bertemu dengan beliau. Setelah pertemuan itu kita atur waktunya di Satgas. Jadi Bapak siapa 6 orang saja. Ini ada 9, pokoknya 6 orang saja. banyak pertanyaan yang belum dijawab. Oke guys, kurang lebih ini ya. Terus tadi gue sempat lihat ini Macam-macam tadi, sebenarnya itu cuma proses sedikit, maka banyak investor yang mundur. Nah investor yang baru ini, karena pemberitaan negatif maka banyak investor yang mundur. Katanya investornya dari temannya sendiri orang Indo. kenapa dia mau masuk? Karena teman saya lama. Ya katakan aku tidak melihat pemberitaan yang negatif, aku melihat Pak Niko dan ada 40.000 orang di situ. Dan sekarang kita sampaikan ya. Orang Indonesia berarti ya Pak? Orang Indonesia. Orang ini belum pernah dapat manfaat dari negaranya. Tetapi justru dia menaruh kepedulian dengan negara. Kenapa? Dia sudah berkawan dengan saya cukup lama dan saya belum pernah sedikit pun punya rekam jejak yang bagus. Yang kedua dia 40.000 anggota. Ini bagi dia apa? Ini aset saya pun di aset seperti UGI, tapi selama ini tidak berkeluar dengan baik, lokasi kamu ya. Coba kalau nanti semua ini yang muda-muda, nanti yang muda-muda kita kasih kegiatan yang positif nanti. Untuk yang muda-muda, itu Anda kan membantu perusahaan dengan pemberitaan yang. Oke guys, jadi kurang lebih tadi itu kayak gitu ya. Cuman kalau menurut gua sih, kalau misalnya tadi kan arahnya juga minta perwakilan gitu ya, nanti ketemu sama Bapak Niko. Kalau menurut gua, kalau misalkan kalian memang menegaskan untuk ya udahlah dikembaliin dari total uang yang ada saat ini, entah asetnya juga berapa, itu dibagi ya persentase kepada anggota, dibagi 40.000 sekian anggota itu. Misalnya kalian menyetujui akan hal itu ya buat aja, misalnya kayak soal petisi, tanda tangan semua, menyetujui itu. Jadi kalaupun nanti dari pihak PLN ataupun ketua koperasinya masih lari-lari lagi ya gue nggak tahu sih. Kayaknya ada sesuatu yang mungkin ya belum ikhlas atau apa ya melepaskan ini semua gitu. Jadi
masih mencoba ya. Gue takutnya gini, kalau mencoba ke sesuatu yang dia bilang katanya semua udah diuji coba ya, udah diuji coba ya, pastinya kan berhasil dong ini. Nah, tapi kalau misalkan one day kayak begini lagi gitu ya, malah makin terpuruk lagi gimana? Terus juga nasib beberapa orang yang melakukan pinjaman ke bank dengan menginvestasikan uangnya ke BLN tuh gimana? Mereka lagi ditagih-tagih gitu ya. Bahkan mungkin jaminannya sertifikat rumah ataupun juga BPKB kendaraan ya. Menurut gue sih alangkah lebih baiknya tuh bisa dilihat kayak gitu juga, atau mungkin di data ya sebenarnya. Misalkan cabang BLN di mana itu misalkan ada anggotanya ini melakukan simpanan itu pakai duit apa? Duit pensiunan kah? Atau duit pribadi? Atau melakukan pinjaman di tempat lain juga? Nah itu menurut gue penting untuk didata. Jadi kita tahu nih urgensinya mana. Misalkan dari orang-orang itu akhirnya didahulukan terlebih dahulu atau bagaimana gitu ya dari kebijakan dari BLN ini. Karena menurut gue sedih banget gitu loh ya. Sedih banget ya. Makanya ini ya, koperasi itu adalah keanggotaannya adalah kekeluargaan gotong royong. Jadi kalau ada anggota satu yang kena musibah, anggota lain juga sebagai keluarganya bisa memaklumi ya, entah apapun nanti embel-embel di belakang ya, karena itulah prinsip dasar koperasi gitu ya. Ya kalau kalian paham ya. Jadi gue juga nggak tahu kalau misalnya masih lari-lari lagi pengen ke token digitalisasi lagi ya, gue nggak tahu sih guys. Tapi gue jujur gue skeptis akan hal itu. Gue takutnya malah akan berdampak kepada kerugian yang lebih besar ya, walaupun memang belum terlihat. Tapi kalau lihat dari apa yang berjalan saat ini pun ya kayak too good to be true aja gitu loh ya. So mungkin itu aja. Kalau nanti ada info terupdate akan gue update lagi. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.